warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Maya Nurul Afna, semester 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya sedang menjalankan PLP pertama, yaitu pengenalan lapangan persekolahan. Dan saya akan mewawancarai dari sekolah SMA Uswatun Hasanah, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Uswatun Hasanah, Bapak Jalaluddin MSI. Yang kedua, saya akan mewawancarai dari guru SMA Uswatun Hasanah, yaitu Guru Bahasa Indonesia, Bapak Muhammad Firdaus SPD. Yang ketiga, saya mewawancarai adik kelas saya lulusan tahun 2020 dari SMA Uswatun Hasanah, yaitu Adinda Pamuji Rahayu Putri. Selamat menyaksikan. Salam, Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas. Langsung saja mungkin ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu, Pak. Nama saya Indi Maya Nurul Afna, mau memasuki semester 5 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, di sini saya sedang mewawancarai kepala sekolah dari SMA Uswatun Hasanah, yaitu Bapak Jalaluddin. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah di SMA Uswatun Hasanah? Dari 2013, berarti berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun. 7 tahun, sangat lama banget ya Pak. Ya. Sekali. Pastikan di setiap sekolah kan mempunyai visi misi dari dari sekolahnya tersebut. Nah, apa sih Pak visi dan misi dari SMA Uswatun Hasanah? Visi ya? Iya. Visi itu tahun kemarin kalau nggak salah baru diganti oleh tim pengembang sekolah gitu ya. Mungkin nanti agak berbeda dengan ketika kamu sekolah visinya, gitu kan? Jadi visinya itu adalah sekolah madani dan berdaya saing, salah, ya, sekolah madani dan berdaya saing. Kemudian misinya adalah pertama menumbuh kembangkan kepribadian masyarakat yang beradab dan islami, kemudian melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan berkualitas. Itu sudah sejalankah Pak dengan kurikulum di SMA Uswatun Hasanah? Insya Allah sudah. Menggunakan kurikulum apa Pak di SMA Uswatun Hasanah? 2013. Lalu kan struktur organisasi dan tata kerja di SMA Uswatun Hasanah Pak? Ya, secara umum sih hampir sama ya, secara umum hampir sama strukturnya ya. Jadi ada di atasnya itu ada di atas kepala sekolah ada ketua yayasan, kemudian ketua yayasan membawahi, di sini kan ada 3 lembaga ya, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Di membawahi masing-masing lembaga ya kayak SMA, di atasnya ketua yayasan, kemudian di bawahnya kepala sekolah. Kepala sekolah nanti juga ada mitra yang sejajar dengan komite sekolah ya. Kemudian juga di bawah kepala sekolah ada 2 wakil, seharusnya kita memiliki 3 idealnya 3 wakil, yaitu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana prasarana. Namun karena memang lingkupnya kita masih sedikit ya, kurang lebih 9 kelas, dan juga kemampuan finansialnya belum memadai untuk bisa mengangkat seorang wakil kepala sekolah bidang saspras, maka kita hanya mencakup 2 saja, yaitu wakil kurikulum dan kemudian wakil kesiswaan. Nah, untuk membackup kegiatan sapras ya, di backup oleh kepala sekolah secara langsung dengan berkoordinasi dengan pihak yayasan, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada kepala tata usaha ya, kemudian dibantu oleh staf tata usaha, kemudian baru ada pembina-pembina ya, di bawah kewirausahaan itu ada pembina ekstrakurikuler ya, kemudian juga ada di bawahnya itu ada koordinator BK ya, baru di bawahnya secara struktural kita membawahi para wali kelas yang sejumlah 9 kelas.
bikin sistem kerjanya. Nah, kemudian yang Bapak terapkan di SMA Usaha Sana adalah manajemen partisipatif, ya. Jadi semua warga sekolah, baik yang tingkat bawah, ya sampai maksudnya ya OB, satpam gitu kan, sampai wakil-wakil kami gitu kan, itu berperan serta dalam membangun SMA Usaha. Ini saya mewawancarai guru bahasa Indonesia dari SMA Sutunasana, Bapak Muhammad Firdaus SPD. Betul Pak? Ya, betul. Beliau ini mungkin saya baru kenal karena waktu zamannya saya sekolah belum pernah diajarkan oleh Bapak. Dan beliau ini sepertinya saya juga amat beruntung karena Bapak pernah berkuliah di tempat saya sekarang. Ya, betul. Saya alumni UHAMKA juga salah. Ya, dulu saya pernah bersekolah di Wiswatun dan Bapak juga dulu pernah berkuliah di UHAMKA. Kayak tempat bertukar tempat aja ya Pak mungkin ya Pak. Benar. Iya, dan bisa dibilang juga Bapak ini cutting saya ya Pak di PBSI ya Pak. Mantap Bapak. Ya udah langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Kalau boleh saya tahu Bapak mengajar bahasa Indonesia kelas berapa Pak? Saya untuk tahun ini ngajar di kelas 11 dan 12. Udah berapa lama Pak ngajar di SMA Sutunasana? Kurang lebih itu 2 tahun, 2 tahun lah dari 2000, 1,5 tahun lah, tahun setengah dari kurang lebih 2019 awal. Berarti udah lumayan lama ya Pak? Dari lulus langsung karakteristik umum peserta didik yang Bapak ajarkan, lalu karakter apa yang Bapak terapkan kepada peserta didik di dalam kelas sebelum adanya pandemi ini? Nah, kebetulan karena di SMA Sana itu kan untuk penjuruannya itu kan IPA dan IPS ya, MIPA dan IPS. Nah, masing-masing jurusan itu MIPA dan IPS itu tentu saja tipikalnya itu beda-beda. Yang MIPA itu kalau bisa saya jabarkan mungkin kalau yang MIPA itu lebih kalem anaknya, mungkin lebih mudah diatur, ya kan. Terus karena mungkin di anak MIPA biasanya itu banyak anak-anak organisasi, jadi mungkin untuk secara sikap atau perilaku itu masih bisa dihandle dalam tanda kutip gitu. Terus kalau IPS, sebenarnya IPS juga nggak terlalu jauh beda dengan MIPA. Cuman mungkin hanya anak IPS ini biasanya lebih aktif gitu. Ya, lebih aktif maksudnya sikapnya gitu. Ya kan lebih banyak gerak, ya kan lebih banyak bicara juga lebih banyak daripada anak MIPA. Nah, seperti itu. Cuman kalau anak IPS ini sebenarnya dia itu pada dasarnya dia cuma butuh perhatian dari gurunya gitu. Jadi dia nih nggak mau gitu. Dia ini mungkin kelakuannya atau sikapnya mungkin orang umum menganggap dia nih nakal atau gimana. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya mereka ini hanya butuh diperhatikan saja oleh gurunya. Jadi gurunya tuh nggak bisa cuek kalau khususnya di IPS ya. Jadi kita nggak boleh cuek gitu. Kita harus sering komunikasi sama dia. Terus jangan sampai kita jatuhkan semangat belajarnya dia gitu. Nah itu kalau dari segi mungkin sikap tadi ya, perilaku antara tadi kelas MIPA dan IPS gitu. Secara daring apa ya? Melalui via Zoom atau Google Meet. Nah, ada nggak sih Kak kesulitan atau kendala yang pernah Bapak alami saat mengajar melalui daring tersebut? Kendala pasti ada ya. Awalnya mungkin kelihatan lebih enak gitu kalau kita daring ya kan, ternyata makin kesini justru lebih banyak kendalanya gitu. Kalau dari saya pribadi, pertama kendalanya itu dari siswanya juga ya, masalah kuota itu pasti itu, satu masalah kuota, apalagi kalau misalkan kita pakai Google Meet gitu kan, di satu hari pelajaran itu misalnya sekelas itu kan bisa 4 pelajaran ya, 4 mata pelajaran misalkan. Nah kalau misalkan
empat pelajaran itu menggunakan Google Meet, itu pasti kuota anaknya habis tuh pas itu. Jadi kemarin banyak yang ngeluhin kayak begitu. Hambatannya tuh pasti kuota. Jadi selalu ada pasti anak yang izin, Pak kuota saya habis gini, itu pasti ada. Dan itu pasti hambatan banget, ya kan. Dia jadi nggak ada yang tertinggal pelajarannya, itu satu. Terus kalau dari gurunya mungkin paling kayak kita agak sulit menerapkan apa ya, sistem belajarnya mungkin ya, model pembelajarannya mungkin. Emang di sini guru dituntut kreatif gitu, biar enggak anaknya bosen gitu. Karena di sini kan, cuman kalau saya pikir lama-lama ya paling cuman gitu-gitu aja gitu. Misalkan, contohnya misalkan kita pakai metode, ada beberapa guru pakai metode kayak kartun gitu, kayak komik. Jadi materinya dia pakai aplikasi gitu ya, kayak komik itu bisa. Terus kadang-kadang ada juga yang pakai video, jadi kayak ngevlog aja gitu kita jelasin materi, kita rekam, kita share ke muridnya. Nah, cuman lama-lama kayaknya belum ada ini ya, yang baru gitu. Jadi paling yang kehambat kayak metodenya sih, dari segi metode gitu. Itu agak sulit mungkin menggunakan metode yang berbeda-beda gitu, karena kan kadang-kadang belum tentu juga anaknya masuk gitu. Terus paling kendala lainnya, kalau misalkan pakai Google Meet, sama sih, kalau Google Meet itu kan boros ya. Kadang-kadang kita, kalau misalkan kita padahal niatnya baik nih, misalnya gini, Google Meet itu kalau kita nyalain kameranya itu kan boros ya. Itu pasti nyedot kuota tuh. Kadang-kadang makanya saya suruh matiin tuh kameranya tuh, biar dia irit. Cuman balik lagi, kadang-kadang anak-anak tuh kita matiin, dia matiin kameranya tuh. Cuma kita nggak tahu kan dia merhatiin atau enggak kan. Nah itu kadang-kadang jadi kendala. Ketahuannya pas gimana? Pas ulangan harian. Yang padahal saya udah jelasin nih, yang istilahnya kalau kita pikir mungkin ini gampang nih, materinya masih gampang, dia pasti ngerti nih kalau dengerin penjelasan saya. Udah saya jelasin gitu. Pas ulangan harian. Ini saya sedang mewawancarai Pak Muji Rahayu Putri, betul nggak? Iya betul. Nama saya Pak Muji Rahayu Putri. Siap. Pernah mengikuti organisasi di sekolahnya, yaitu OSIS, dan pernah juga menjabat sebagai ketua OSIS, betul? Iya betul. Ya makanya kan pernah menjadi ketua OSIS nih. Selama 1 periode ya. Tahun berapa? Ya. Tahun berapa? Periode tahun 2018-2019. Nah, kan pastikan di sekolahan itu kan mempunyai visi dan misi, dari sekolah tersebut. Nah, selama kamu menjadi siswa atau siswi, karakter yang selalu ditanamkan itu kan dari visinya kan selalu untuk menjadi sekolah yang bermutu. Nah, apakah itu bermanfaat untuk diri kamu sendiri? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya akan menjawab, iya, karakter yang selalu ditanamkan oleh pihak sekolah supaya menjadi sekolah yang bermutu itu sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kan tadi kan kamu bilang sangat bermanfaat. Nah, contohnya apa tuh yang bermanfaat tuh? Yang bisa kamu tanamkanlah ke diri kamu sendiri gitu loh istilahnya. Seperti apa contohnya? Seperti kayak selalu harus berakhlak mulia, terus juga kita harus meningkatkan kayak spiritualisme gitu, kayak kita tuh harus meningkatkan ibadah gitu loh. Iya sih ya, sesuai dengan nama sekolahannya ya, Uswatun Hasanah, itu tauladan yang baik. Sama bersekolah kan pasti kan sekolahannya punya peraturan yang harus ditaati ya. Nah, pernah nggak sih kamu melanggar peraturan sekolah itu pernah sekali. apa? Melanggar apa? Itu melanggar bawa liptin ke sekolah. Iya, tapi nggak pernah ketahuan. Iya, baik. Wajar sih kalau itu, makanya nggak apa-apa. Selain itu ada nggak? Cuma itu sih.
Oke, baik. Mm-mm. Kan kamu kan sebagai ketua OSIS ya. Nah, Mm-mm. kamu pelanggaran itu cocok nggak buat di siswa-siswa lain? Enggak sih, karena Pantas nggak? ya emang kan enggak sih, karena kan di apa namanya, di sekolah itu kan nggak boleh bawa make up kan, apalagi kalau ada razia gitu kan, terus pasti kan kayak lifting gitu pasti bakalan disita juga gitu. Ya tapi gimana ya, namanya juga cewek ya, susah susah Baik, kalau nggak bawa baik. lifting. Emang, siap-siap. Oke, lanjutnya nih. eh, Kan di setiap hari Senin kan selalu ada upacara bendera. Nah, penting nggak sih upacara bendera itu bagi kamu? Bagi saya itu upacara bendera itu penting karena ya kita sebagai apa ya, bentuk termasuk kayak kecintaan tanah air Indonesia juga sih. Jadi menurut saya sih penting banget. Pernah nggak mengikuti upacara? Nggak pernah, kecuali kecuali kalau misalkan saya itu lagi sakit, terus habis itu setiap apa sakitnya itu lagi hari Senin, terus habis itu nggak masuk sekolah, itu mungkin bisa jadi saya nggak mengikuti upacara. Nah itu sih alasannya kalau nggak mengikuti upacara. Nih sebagai ketua OSIS juga, ada nggak sih tindakan atau hukuman sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti upacara? Ada apa? Yang tidak mengikuti upacara. Tidak mengikuti upacara. Kan kamu nih ketua OSIS nih misalkan, ada Hmm. teman kamu nggak mengikuti upacara, ada nggak sih tindakan atau hukuman gitu? Ada lah pasti. Pertama kan juga kan kita kan kalau masalah urusan upacara itu kan juga kita cuma cari tahu kan siapa yang nggak ikut upacara gitu. Terus habis itu kan kita serahin ke pihak sekolah biar guru BK yang apa namanya beri hukumannya gitu. Itu pembiasaan positif apa yang kamu ambil selama bersekolah di Wisma Tuna sana? Kebiasaan apa yang Saya sering? itu selalu pembiasaan yang selalu saya lakukan di suatu sana itu saya sering ke masjid untuk sholat duha itu sama teman-teman saya juga. Pastinya kadang kalau teman saya nggak mau saya sendiri gitu, dan juga kadang kalau lagi jam kosong ke masjid terus ngadem gitu kan, terus itu sama ke perpus ngadem doang sih kalau ke perpus mah itu doang sih, karena kan di Uswatun kan kalau nggak masjid ya perpus pastinya. Oh, itu tempat favorit mungkin ya, favorit anak-anak di. Iya, tempat favorit banget. Kalau kantin kan kadang ketahuan nama guru gitu kan, cuman kalau nggak ketahuan sih kadang juga ada yang kantin. Oke. Lalu nih, guru-guru di sana menurut kamu gimana orangnya? Baik kah atau ada yang nggak, bukan galak sih ya, tegas lah gitu maksudnya. Itu gimana penilaian kamu menurut kamu? Menurut saya itu guru-guru di sana baik, tegas sih iya tegas banget, apalagi kalau soal belajar atau menilai kan. Terus juga apa namanya, guru-guru di sana tuh kayak bertanggung jawab banget atas muridnya biar murid ini tuh pintar dalam pelajaran yang mereka berikan gitu ininya. Gitu.